Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Istiqomah dari kelas 5C Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa MTS Watoniyah Pengarengan. Adapun latar belakang yang mendasari judul penelitian saya adalah matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang sudah diajarkan sejak tingkat sekolah dasar. Bahkan matematika juga merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional yang notabene merupakan salah satu syarat kelulusan dalam suatu jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Matematika memegang peranan penting di dalam dunia pendidikan, dan juga matematika diperlukan oleh semua ilmu pengetahuan. Pada awal abad ke-19, seorang matematikawan asal Jerman yang bernama Carl Friedrich Gauss mengatakan bahwa matematika adalah Queen of Science atau Ratu Ilmu Pengetahuan. Menurut Gauss, matematika adalah Ratu Ilmu Pengetahuan karena matematika bisa mengungkap banyak fenomena alam. Matematika juga menjadi pembuka jalan untuk banyak penemuan dalam bidang lainnya. Oleh karena itu, matematika harus dipelajari dan mampu dikuasai oleh setiap peserta didik dengan harapan agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar bahkan hampir seluruh peserta didik menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang menyeramkan dan sulit dipahami. Akibatnya, minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika cukup rendah. Dalam hal ini, peran guru sangat penting untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa. Guru matematika perlu menerapkan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah rendahnya hasil belajar matematika. Dari pemaparan beberapa hal tersebut, dalam penelitian ini dapat ditarik masalah bagaimana penerapan strategi pembelajaran matematika yang tepat yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Dan juga adakah pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan teori. Saya akan menjelaskan 3 poin penting yang merupakan variabel dari penelitian saya kali ini. Yang pertama yaitu hakikat strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan, atau rencana dan cara-cara membawakan pengajaran agar segala prinsip dasar dapat terlaksana dan segala tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif. Selanjutnya yaitu hakikat minat belajar. Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi usaha yang dilakukan seseorang. Minat yang kuat akan menimbulkan usaha yang gigih dan serius, serta tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan. Minat sebagai sikap atau kondisi psikologis yang ditandai dengan pemusatan perhatian terhadap masalah-masalah atau aktivitas tertentu atau sebagai kecenderungan untuk memahami suatu pengalaman dan akan selalu diulang. Minat atau interest bisa berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita untuk cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, ataupun bisa Selanjutnya yaitu hakikat hasil belajar. Di sekolah, siswa merupakan salah satu belajar. Setelah melaksanakan proses belajar, diharapkan dapat berubah sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut, tentu saja berubah ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran, maka guru wajib melakukan evaluasi hasil belajar. Berdasarkan pengertian evaluasi hasil belajar, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.
di mana tingkat keberhasilan evaluasi hasil belajar tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau simbol atau angka. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil akhir yang diperoleh siswa setelah melaksanakan proses belajar yang ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau simbol atau hal lain seperti perubahan sikap, perilaku, dan juga akhlak. Desain dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian, yaitu penelitian eksperimen. Penelitian kuantitatif adalah penelitian terstruktur dan mengkuantifikasi data untuk digeneralisasikan. Penelitian eksperimental adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol dan secara ketat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sedangkan desain penelitiannya yaitu kuasi eksperimental. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 MTS Waltonia Pengarengan tahun ajaran 2020-2021. Dalam penelitian ini diambil 2 kelas sebagai sampel. Kelas pertama yaitu kelas 7 dengan jumlah 27 orang siswa sebagai kelas eksperimen yang dikenai strategi TSTS. Kelas kedua yaitu kelas 8 dengan jumlah 28 orang siswa sebagai kelas kontrol yang dikenai strategi CIRC. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Secara ringkas mengenai data atau variabel, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama ada minat belajar dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan pengamatan, instrumennya adalah lembar pengamatan, dan sumber datanya dari guru yaitu meneliti secara langsung. Yang kedua ada hasil belajar siswa dengan teknik pengumpulan data pengukuran, instrumennya yaitu tes hasil belajar, dan sumber datanya adalah siswa. Variabel yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Teknik pengumpulan datanya dengan pertanyaan, instrumen pengumpulan datanya yaitu angket, dan sumber datanya adalah siswa. Dan dari ketiga variabel itu menggunakan teknik analisis data yaitu uji T independen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.